Hey, welcome back to my channel. Terima kasih sudah balik ke channel aku. Kali ini kita ada di kota Palembang dan keseruannya kayak gimana? Ikutin terus ya. Selain sarapan, kita juga bisa cari oleh-oleh di sini karena di sini banyak banget pilihan pempek dari yang murah sampai yang mahal. Ini dia bentuk dalam dari warungnya. Di sini memang kayak bangunan lama gitu ya, terus sempit dan memang mejanya nggak begitu besar. Jadi memang harus bagi space dengan yang lain dan yang pasti juga siapin recehan karena ada pengamen biasanya. Wah, ini dia nih mie celor yang sangat menggugah selera. Terdiri dari mie, kemudian kuah creamy yang berasa udang, kemudian ada telur rebusnya, dan di atasnya ada bawang goreng plus ebi gorengnya juga. Jadi memang rasanya benar-benar seafood banget, udang banget, dan porsinya juga gede. Jadi kalau kalian nggak biasa sarapan dengan porsi yang gede, bisa share sama temennya. Setelah sarapan, kita akan lanjut jalan ke beberapa destinasi yang memang letaknya itu berdekatan satu sama lain. Ada kayak Tugu Ikan Belido, kemudian ada Jembatan Ampera, ada Museum Sultan Mahmud Baharudin II, dan ada juga Benteng Kuto Besak. Kita sudah di patung Belido, Tugu Ikan Belido. Jadi di sini apa ya, kayak monumen gitu kali ya. Jadi di sini ada Tugu Patung Belido, terus di sampingnya ada Jembatan Ampera, sebelahnya lagi di Benteng Kuto Besak. Ikan belido ini adalah ikan khas Palembang yang zaman dulu dijadikan sebagai bahan utama pembuatan pempek. Namun karena sudah langka nih, udah jarang, makanya diganti dengan ikan yang lain gitu ya. Dan di depan tubuh ikan belido sendiri ada Sungai Musi, yaitu sungai terpanjang di Sumatera, panjangnya 750 km dan dalamnya itu 10 meter. Sungai ini membagi wilayah Palembang menjadi dua, yaitu bagian hulu dan bagian hilir. Jalan sebentar, kita akan menuju ke spot yang agak berdekatan nih dengan Jembatan Ampera, biar backgroundnya itu kelihatan Jembatan Ampera secara lebih dekat gitu ya. Karena apa? Kalau misalkan kita foto langsung di jembatannya nggak boleh, karena kita nggak boleh berhenti. Jadi itu memang jembatan untuk transportasi yang menghubungkan antara wilayah hulu dan hilirnya kota Palembang. Museum ini dulunya adalah istana kerajaan nih di masa Sultan Mahmud Baharudin I. Kemudian seiring berjalannya waktu terjadi perubahan fungsi bangunan juga dan akhirnya tepat di 1984 diresmikan menjadi museum pada era Sultan Mahmud Baharudin II. Setelah registrasi, tulis nama, tanda tangan gitu ya, kita lanjut ke loket. Kita harus bayar sebesar Rp5.000 untuk tiket umum. Yuk, di Museum Baharudin. Di bawah ada kain songket, di atas pakannya. Oh, yang tradisional.
di lantai 2 Museum Sultan Akbar bin II kita harus tepat waktu nih guys. Karena apa? Karena di lantainya itu terbuat dari kayu jati yang sudah lama gitu ya. Nanti sepatu kita ditaruh dalam tote bag, tour guide-nya ngasih kita tote bag, dan sepanjang kita menyusuri museum kita akan dipandu sama tour guide sambil bawa-bawa sepatu kita itu gitu. Di sini banyak banget peninggalan sejarah pastinya, ada kayak artefak, kemudian ada juga peta-peta persebarannya gitu ya, terbentuknya pulau Sumatera, asal mula penduduk Palembang gitu ya, kemudian silsilah kerajaan, lukisan bersejarah, alat-alat rumah tangga zaman dulu, mata uang, senjata tradisional, pakaian adat, sampai replika tempat tidur kerajaan. Meninggalkan Museum Baharudi. Kita kemana lagi di sini? Keep on watching. Melanjutkan ke destinasi berikutnya, kita akan ke salah satu masjid khas unik di kota Palembang. Namun kita harus ke daerah Hulu nih. Hulu itu berarti seberangnya dari pusat kota Palembang. Dan kita menyeberang menggunakan jembatan Ampera nih guys. Jadi sambil lihat-lihat jembatan Ampera itu seperti apa. Dan akhirnya kita sudah sampai di Masjid Cengho. Nama Cengho sendiri diambil dari Kasim dari negeri Cina, dan beliau 4 kali berlabuh di Palembang dan salah satu penyebar agama Islam juga. Nah, masjid ini didirikan atas ide dan juga kumpulan dana dari PT Persatuan Islam Tiongkok Indonesia. Coba. Al-Quran Al-Akbar atau Al-Quran Raksasa ini didirikan tahun 2011 di Pondok Pesantren Al-Ihsaniyah Gandus, Palembang. Al-Quran ini diukir dalam sebuah lembaran kayu besar gitu ya, ukurannya 177 cm x 140 cm. Ini merupakan Al-Quran terbesar juga pertama di dunia.